Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Adik-adik kelas 5 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali melalui video pembelajaran daring ini. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dimanapun kita berada. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kali ini, kita persiapkan diri dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang bermanfaat dan barokah pada hari ini. Mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik adik-adik, pada kesempatan yang lalu Ustadz sudah mencoba memberikan pengantar terhadap materi bab 3 ini, yaitu melawan kezaliman dengan memupuk keimanan. Materi ini hadis insyaallah yang akan kita pelajari. Namun pada kesempatan kali ini akan saya sampaikan satu hadis. Baik, kita baca dan kita terjemahkan hadis ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah berzina seorang pezina ketika dia akan berzina wa huwa mu'min, sedangkan dia dalam keadaan beriman. Wala yashrabul khamra hina yashrabu wa huwa mu'min. Dan tidak pula seseorang itu akan minum khamr ketika dia akan minum sedangkan dia beriman. Wala yashriku hina yashriku wa huwa mu'min. Dan tidaklah dia akan mencuri wa huwa mu'min, sedangkan dia dalam keadaan beriman. Wala yantahibu nahbatan, dan juga dia tidak akan merampas barang rampasan orang lain. Yarfa'un nasu ilaihi fiha absaruhum, yang mana orang lain ketika dia melakukan perilaku rampasannya itu membelalakkan matanya kepadanya, pada barang tersebut yang dia curi itu, yang dia rampas itu. Hina yantahibuha wa huwa mu'min, sedangkan dia dalam keadaan beriman ketika akan merampasnya. Nah, adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini bermakna bahwa ketika seorang itu beriman, maka dia tidak akan melakukan perilaku dosa, perilaku zalim terhadap orang lain maupun terhadap dirinya sendiri. Kenapa? Karena ada iman di dalam dirinya. Dan seseorang yang keimanannya lebih lemah daripada perilaku dosanya, maka dia akan melakukan dosa tersebut. Misal ketika dia akan mencuri, sementara kekuatan mencurinya lebih tinggi, perilaku zalimnya lebih tinggi, perilaku dosanya lebih tinggi daripada imannya, maka dia akan mencuri pada saat itu. Begitu dengan perilaku-perilaku dosa yang lainnya. Intinya bahwa keimanan itu adalah cahaya yang mampu menerangi dan menghilangkan bahkan kezaliman, kegelapan yang ada dalam dirinya. Iman itu adalah cahaya dan zalim itu adalah kegelapan. Melihat gambar ini, kira-kira apa ini? Dan apa kaitan dengan materi kita? Ya, ini tempat sampah. Kaitan dengan materi kita bahwa ketika seseorang menempatkan sampah pada tempat sampah ini, maka dia telah menunaikan, membuktikan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seseorang itu tidak membuang sampah atau menempatkan sampah pada tempatnya ini,
maka dia telah mengingkari keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, alias dia zalim. Ya, alias dia zalim. Nah, perilaku zalim atau zalim itu adalah perilaku atau menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ya, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Menaruh sandal di lemari baju misalkan, itu juga tidak pada tempatnya, alias zalim. Menaruh peci di lemari bagian tempat sepatu misalkan, maka itu juga perilaku zalim. Dan begitu juga dengan perilaku-perilaku dosa lainnya, itu semua adalah kezaliman, baik terhadap diri kita maupun terhadap orang lain. Ini kalau kita cermati, ini ada tanaman yang baru tumbuh. Kemudian ini ada seseorang yang mengairi tanaman ini dengan beberapa tetesan air, ya, tegukan air. Kaitan dengan materi kita bahwa iman, ya, iman itu harus dirawat dan dijaga supaya dia semakin kuat dan menampakkan dirinya. Ya. Keimanan yang tidak dirawat, maka dia akan mati, dia akan tumbang, sebagaimana pohon yang tidak diairi dan tidak dirawat, itu akan mati. Dengan demikian bahwa iman itu bisa kuat dan bisa lemah, bisa mati bahkan. Naudzubillah min dzalik. Keimanan yang mati, yang tidak ada dalam diri seorang, berarti dia sudah keluar dari agamanya. Maka keimanan dalam diri kita senantiasa harus kita pupuk, harus kita jaga dan harus kita rawat, sebagaimana pohon itu bisa kuat dan kokoh, akarnya menjulang ke dalam dengan sangat kokoh dan batangnya menjulang tinggi ke angkasa. Begitulah gambaran iman orang yang senantiasa merawat imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dia akan semakin kuat dan semakin dalam tancapan di dalam dirinya. Dia tidak akan pernah goyah dengan terpaan angin yang sangat kuat selama imannya pun kokoh tertanam dalam dirinya. Gambar ini menunjukkan, ya, memberikan pesan kepada kita bahwa ini ada gambar orang tua, ya, tangannya. Yang berikutnya ini adalah gambar buah yang ada dalam plastik. Yang sebelah sini ingin memberikan barang ini, makanan ini kepada orang yang ada di sebelahnya. Bisa jadi ini adalah tetangganya, keluarganya, atau orang lain yang sedang membutuhkan. Ya, gambaran orang yang lemah ini adalah orang yang sedang membutuhkan. Nah, keimanan itu seharusnya memiliki atau mendorong seseorang memiliki perilaku seperti ini. Dia akan peduli terhadap sesama, dia akan membantu, bukan malah merampas dan mendolimi hak-haknya. Nah, jika ini terjadi ketika orang bersama-sama beramai-ramai ingin membantu orang lain yang sedang kekurangan, yang sedang membutuhkan bantuan, maka otomatis keimanan, perilaku-perilaku keimanan itu akan semakin merajalela dan perilaku-perilaku kezaliman itu akan semakin meredup. Ya. Sebaliknya, kalau ini tidak kita lakukan, maka kezaliman dan perilaku dosa di mana-mana akan terjadi. Ini adalah sunnatullah yang harus kita pahami. Nah, ini juga adalah gambar antara orang tua dan anaknya, dan ini antara dermawan dengan anak yatim. Ya. Ini sama-sama menunjukkan kepedulian yang membuktikan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mampu selayaknya memberikan kepeduliannya, bantuannya terhadap orang-orang yang lemah. Begitu seorang anak
harus menunjukkan kesopanannya, kebaktiannya, lemah lembutannya, ya, perilaku yang santun, yang lembut terhadap orang tuanya dan keluarganya. Itu semua perilaku yang didorong atas iman di dalam diri orang tersebut. Begitu juga dengan kita, senantiasa merawat keimanan ini dengan perilaku-perilaku yang baik, perilaku kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu. Dan perilaku seperti ini, ya. Perilaku yang ini menggambarkan seorang pejabat yang diberi makan oleh rakyatnya, ya. Ini tentu perilaku zalim, ya, perilaku zalim. Sebaiknya, seharusnya seorang pemimpin itu memberikan makan rakyatnya, mengayomi rakyatnya, bertanggung jawab atas sebuah kondisi rakyatnya, warganya, bukan sebaliknya. Nah, perilaku-perilaku ini nampaknya telah banyak terjadi di zaman kita ini. Mudah-mudahan nanti adik-adik jika berkesempatan menjadi pejabat, menjadi orang yang penting, menjadi orang yang memiliki kedudukan di masa depan di lembaga tertentu atau di negara tertentu, misalkan, maka yakinlah bahwa jika kita mempertahankan keimanan kita, maka kita akan terus berupaya menjadi orang-orang yang menebarkan nilai-nilai keimanan tersebut dimanapun kita berada, ya. Nah, kezaliman, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu adalah kegelapan di hari kiamat. Az-zulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Maka jangan kita pelihara kegelapan ini selama kita hidup di dunia, karena itu akan menjadi kegelapan di hari kiamat nanti. Akan menjadi kehinaan bagi kita, akan menjadi beban yang sangat berat yang akan kita tanggung, yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan memberikan sedikit pencerahan dan memberikan dampak yang positif bagi kita dalam memahami hadis yang kami paparkan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.